Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini tuh gue nggak pengen cerita pengalaman lagi, tapi di sini gue cuma pengen nanya. Di sini gue pengen kasih sedikit edukasi atau semacam apa ya, pengalaman dari temen gue juga. Tapi di sini kita ambil positifnya aja ya, karena dan ini juga diperuntukkan untuk khusus dunia pelangi, dan juga mungkin ada kalian perempuan yang sekiranya bekerjanya di menjadi kupu-kupu siang lah ya gitu. Kalian tuh harus mengetahui kayak ciri-ciri penyakit kayak semacam sifilis, dan bisa dibilang Raja Singa tuh contohnya tuh kayak gimana sih. Jadi kalian juga harus keep apa ya, tetap safety lah ya, jaga-jaga kayak gitu. Di sini gue pengen kasih tahu kayak ciri-cirinya gitu yang gue tahu dan sepengalaman teman gue yang cerita cerita ke gue gitu. Maksudnya pokoknya kalian wajib simak videonya. Jadi teman gue tuh pernah cerita kalau dia kan memang maaf ya, dia tuh memang kerjaannya menjadi kucing ya, najis. Jadi semacam dia tuh coba bayaran lah gitu. Nah jadi pernah dia tuh dapat customer. Nah customernya ini tuh kayak pas dia datang ke lokasi gitu, ke tempat yang dijanjikan, itu tiba-tiba tuh kayak memang udah lampunya tuh udah dimatiin gitu kan. Nah lampunya udah dimatiin, pokoknya tuh nggak pengen dinyalahin. Kayak temen gue kan bilang kayak aku mau prepare gitu, apa kayak pengen bersih-bersih dulu. Tapi itu orang tuh menahan temen gue untuk tidak apa ya, tidak nyalain lampu atau ada cahaya gitu. Dan teman gue pikir mungkin dia malu apa gimana gitu ya. Nah pas dipegang itu nyala ya, itu teman gue ngerasa kayak ada semacam jendolan. Nah jendolan itu katanya sih mirip-mirip kayak semacam agak kutil gitu ya, kutil ya kan, bukan kuntilanak kan aja. Maksudnya tuh kayak memang ada semacam kayak kutil gitu. Dan temen gue tuh kayak ngeraba bilang kayak ini tuh apa, oh enggak itu mah bekas sunatan apa gitu dia alasannya. Terusnya karena temen gue memberanikan diri untuk menyalakan lampu. Nah pas ditengok itu amit-amit ya coy, jadi ternyata tuh ada kayak semacam, kalian tahu gak sih kayak kita tuh kadang kayak kena pisau atau jatuh terus kan kadang ada luka bekasnya tuh kayak semacam yang hitam-hitam tuh gitu. Nah seperti itu ada di bagian itunya. Dan teman gue akhirnya nggak jadi gitu untuk melakukan transaksi itu. Jadi teman gue tuh takut, akhirnya dia tuh kayak searching ternyata itu adalah salah satu penyakit sifilis, gejala juga ya, maksudnya kayak udah gejala lah pokoknya. Jadi kalian tuh harus hati-hati. Tapi kan memang kalau orang main kan memang rata-rata ya pasti semi dulu ya najis. Makanya kalian tuh cek aja gitu, itu tuh kalau ada semacam kutil atau kayak semacam bekas luka, itu tuh fix, takutnya dia ada penyakit kayak gitu. Nah juga kalau misalkan nih pengalaman juga ya, kayak temen gue juga. Jadi tuh dia tuh pernah, jadi ini di bagian jempol sini nih di sini dia tuh kayak semacam awalnya gatal biasa gitu, gatalnya biasa gitu. Dan ini tuh kayak lama-lama itu lukanya tuh kering gitu loh di sini. Ya teman gue pikir kan ini paling cuma gatal biasa, tapi ternyata itu pas dia cek ke dokter ternyata itu salah satu itu gejala sifilis. Gue juga nggak ngerti ya, kata teman gue sih memang dia nggak pernah main-main lagi gitulah gitu, have fun nggak pernah. Tapi tiba-tiba nongol itu, dan ternyata memang dicek darahnya dia tuh kena gejala sifilis. Tapi kayak luka, pokoknya gue nggak tahu ya mungkin di bagian mana aja gitu. Cuma teman gue tuh di sini di jempol, tapi jempolnya tuh sampai kayak mau kayak korengan lah, maksudnya gatel busik gitu. Kalian tau kan kayak busik-busik gitu. Tapi tiba-tiba itu ngerembet, katanya sih memang itu salah satu, kata dokternya, salah satu penyakit sifilis. Jadi kalian juga harus hati-hati ya, maksudnya memang ya safety lah. Gue nggak ngajarin kalian untuk kayak memakai pengaman, tapi itu kalau bisa dijauhin ya. By the way, nanti gue bakal klarifikasi di akhir video. Jadi sekiranya misalkan kalian pengen berhubungan gitu, apalagi dengan orang yang kalian nggak kenal, tuh memang suka susah ya. Kadang kita nggak tahu kan ya namanya
penyakit tuh orang tuh nggak tahu, nggak bisa ditentuin juga sih dari fisiknya, atau fisiknya kuat atau fisiknya bagus, belum tentu juga dia nggak punya penyakit kan kayak gitu. Di sini gue nggak ngajarin, cuma gue bagi pengalaman aja gitu, karena memang apalagi di dunia pelangi misalkan ya, kalian tuh harus hati-hati. Jangan kan di dunia pelangi deh, cowok sama cewek juga kan, kadang kita nggak tahu ya orang yang ada penyakit tuh contoh-contohnya tuh kayak gimana. Gue nggak paham sih kalau perempuan ya, cuma kalau misalkan laki sama laki ya gitu. Maksudnya temen gue sih bilang kalau nggak koreng ada di bagian kemaluannya, terus ada juga kayak semacam luka-luka di bagian tangan, jempol gitu, terus kayak badannya kurus biasanya gitu. Soalnya maaf ya, amit-amit coy. Jadi kebanyakan juga kayak orang jauh yang gue kenal gitu. Misal kayak gue punya temen gue punya temen gitulah ya, itu pasti kasusnya meninggal di usia muda, dan dia tuh badannya kurus, pasti kurus dulu deh, abis gitu badannya habis, dan pasti orang-orang keluarganya tuh bilang paru-paru gitu. Gue malah punya teman satu yang setahu gue dia nggak merokok gitu, dan dia itu minum air putih terus. Pokoknya tuh dia nggak make yang kayak gitulah, narkoboy, nggak make sama sekali. Tapi tuh badannya habis, rambutnya habis, dompetnya habis. Enggak ya, itu dompet beda. Enggak, jadi kayak memang tuh pasti kasusnya badannya habis, terus dibilangnya paru-paru. Ya amit-amit ya, gue juga nggak ngerti gitu kalau penyakit AIDS itu tuh kayak gimana gitu. Amit-amit, jauhin, semoga kita dijauhkan. Jujur kenapa gue bilang tadi gue pengen klarifikasi, karena jujur by the way gue tuh udah hampir berapa tahun ini nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalkan kalian yang baru masuk channel ini berpikiran apa ya, lu buka aib atau lu tuh gak malu apa cita-cita. Jadi gini, cerita di video ini ada yang sebagian asli dan ada juga yang sebagian fiktif gitu loh. Ya tetap tujuan gue untuk menghibur kalian, dan lagi pula juga kan memang gue nggak nyalahin kalian yang bukan LGBT ya. Jadi kan memang YouTube tuh mendunia ya, apapun ada. Jadi maaf misalkan nongol di beranda kalian, ya nggak apa-apa, kalian skip aja udah. Kayak gue pun misalkan gue nggak suka dengan konten tersebut, pasti gue langsung nggak nonton gitu. Jadi tolong sama-sama hargain. Di sini gue cuma bukan berkarya sih ini ya, gue juga nggak bilang channel ini karya gitu, nggak. Di sini sharing aja kayak gitu. Jadi kan kalian udah punya tempat masing-masing lah. Kalau kalian pengen lihat tutorial, kalian bisa cari tutorial YouTube. Nanti kan nongol tuh ya, konten kreator tuh banyak banget. Misalkan kalian pengen cara memasak daging yang empuk gitu kan, pasti nanti ada kan konten kreator yang menyuguhkan konten tersebut. Jadi kalau kalian mungkin carinya gay gitu, pasti nongol gua atau nongol yang lain kayak gitu. Jadi ya maklumin aja. Di sini juga cuma apa ya, cuma pengen sharing aja gitu ibaratnya. Pengen berkarya mulu, maksudnya itu pengen sharing. Nah kalau kalian pengen tahu karya gue tuh punya satu channel yang khusus untuk menyanyi. Jadi memang gue tuh suka nyanyi, dan jujur kebetulan gue tuh lagi memperjuangkan hak cipta lagu gue. Jadi kalian kalau memang kalian gak suka dengan konten yang di Gay Village, bisa lari yang kesana, karena situ gue nyanyi kok gitu. Jadi saling support aja. Pokoknya doain yang baik-baik aja. Pokoknya buat kalian juga yang apa ya, sering fun ya, tolong dikurang-kurangin lah gitu. Karena tuh cerita pengalaman gue tuh yang lalu-lalu gitu, karena kan gue banci pengalaman ya. Najis. Jadi enggak baru-baru ini gitu ya. Anggap aja lah lu tuh dapat cerita, terus lu have fun, lu seru ngedengarnya gitu aja. Gak usah dibawa kayak ini orang gini, biasa aja lah gitu. Banyak kok konten kreator yang mungkin lebih dulu dari gue, tapi kayaknya have fun aja gitu. Jadi tunggu cerita-cerita lainnya ya. Jadi maksudnya nih, nanti gue bakal ada jadi beberapa teman-teman yang udah ngirim ceritanya ke email, tapi belum gue bawain juga. Pokoknya tunggu. Terus jaga diri ya, jangan suka sembarang fun ya, khususnya buat bencong-bencong. Tolong dijaga keperawanannya biar nggak kena penyakit, karena sakit mahal itu, sehat itu juga mahal. Kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya dukung channel ini. Pokoknya misalkan
doain aja, mau pasti doain aja lah kalau gue bakal berubah menjadi yang lebih baik kayak gitu. Pokoknya kalau kayak gitu, salam najis.